Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, berikut para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang insyaallah diberkahi ini, kita melanjutkan pengajian kita membacakan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang berisikan sejarah kehidupan Nabi kita SAW dari awal sampai akhir. Kita masuk pada bagian yang sangat penting dalam sejarah kehidupan Nabi kita SAW. Kejadian ini diawali dari mimpinya Nabi kita SAW, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perkembangan yang cukup pesat, dan perkembangan keadaan ini sangat menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Ini setelah beberapa hal yang kita kisahkan sebelumnya, salah satunya setelah terjadinya Ghazwatul Ahzab, perang Khandaq atau perang Ahzab. Banyak sekali keuntungan terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum, sehingga keadaan yang menguntungkan ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan munculnya tanda-tanda yang jelas akan pertumbuhan dan kemenangan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit tampak jelas tanda-tanda itu muncul. Maka urya Rasulullah SAW fil manam. Suatu malam Nabi kita SAW diperlihatkan di dalam tidurnya satu gambaran yang kita sebut dengan mimpi. Pada saat itu Nabi kita SAW bil Madinah, berada masih di kota Madinah. Apa mimpinya? Annahu dakhala huwa wa ashabuhu al-Masjidal Haram. Nabi SAW bermimpi beliau disertai para sahabatnya diberikan kemudahan untuk memasuki Masjidil Haram. Mimpi ini di tahun 6 Hijriah. Berarti sudah selama 6 tahun Nabi kita SAW tidak pernah melihat Masjidil Haram, tidak pernah melihat Ka'bah. Sedangkan kita mengetahui Nabi kita SAW dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang rajin beribadah. Dan tentu Masjidil Haram, Ka'bah menjadi syiar yang sangat agung, yang biasanya Nabi kita SAW beribadah di sana. Nah, kerinduan ini
terbawa sampai ke mimpi, dan mimpi ini dikisahkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Bahkan sampai-sampai disebutkan di sini Nabi kita SAW memegang kunci Ka'bah. Nabi SAW tawaf. Nabi kita SAW umrah. Kita tahu kalau umrah ini di bulan apa saja, ya kan? Kalau haji ada waktunya tersendiri. Nah, di sini Nabi SAW berumrah. Sampai pada sebagian dari mereka memangkas rambut, ada yang menggundulinya. Mimpinya detail. Ketika Nabi SAW mengisahkan mimpi ini kepada sahabat-sahabat beliau yang juga sangat merindukan Al-Haram, fafarihu, maka mereka sangat senang dan bergembira. Kalau yang mimpi, mungkin salah satu dari mereka tidak begitu menjadi perhatian, tetapi mimpi ini adalah mimpinya seorang nabi. Senang sekali, ini bertanda sesuatu yang baik. Kemudian wahasibu annahum dakhalu Makkah ta'amihim dalik. Saking senangnya mereka mendengarkan berita tentang mimpi ini, mereka betul-betul menyangka dan meyakini bahwasanya tahun inilah kita akan umrah. Mereka yakin mimpinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kenyataan. Tahun ini kita akan ke Makkah. Akhirnya mereka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bersiap-siap untuk melakukan safar ke kota Makkah. Ketika berita ini tersampaikan ke banyak orang, karena ini merupakan kabar baik dan satu hal yang perlu kita ketahui kaitannya dengan mimpi, ada adab di dalam menyampaikan mimpi. Apabila mimpi itu merupakan mimpi yang baik, bisa kita sampaikan kepada orang-orang terdekat. Tetapi apabila mimpi itu merupakan mimpi yang buruk, kita dilarang untuk menceritakannya. Satu, ini mimpi yang baik, dan ini menjadi obat daripada kerinduan mereka selama ini 6 tahun. Dalam kondisi terpaksa mereka meninggalkan kota Makkah. Beda halnya ketika seseorang meninggalkan kampung halamannya murni karena pilihan dia sendiri dan kondisinya normal, ya, tidak ada tekanan, paksaan, tentu kerinduan itu tidak akan seperti ini. Akan tetapi yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, kembali kepada ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalkan kota Makkah. Apa kata beliau? Wahai Makkah, seandainya bukan karena kaummu yang menyakiti, menghalangi dakwah, kemudian menekan, menyiksa, sampai mengusir beliau dan kaum muslimin, maka Nabi SAW tidak akan pernah memilih untuk meninggalkan kota Makkah. Bersiap-siap seluruh para sahabat, dan ternyata orang-orang Badui yang mendengar berita ini ingin ikut untuk berangkat ke kota Makkah. Maka Nabi SAW qasala thiyabahu, menyiapkan, membersihkan pakaiannya, dia siapkan kendaraannya, ya, tunggangan onta diberikan nama Al-Qaswa. Dari sini kita mengambil pelajaran, ya, kalau kita punya kendaraan boleh dikasih nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama terhadap ontanya, Al-Qaswa. Wastakhlafa 'alal Madinah ibna Ummi Maktum. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan keberangkatan ke kota Makkah, beliau tidak melupakan maslahat kota Madinah. Dia amanahkan urusan kota Madinah kepada sahabat
ibna Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Wa kharaja minha yaumal itsnain. Nabi kita alaihi salatu wassalam berangkat dari Madinah menuju kota Makkah ini tepatnya pada hari Senin bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Wa ma'ahu zaujatuhu Ummu Salamah. Yang membersamai Nabi kita kali ini adalah istrinya, yaitu Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Fi 1400. Disebutkan di sini sahabat-sahabat yang menyertai Nabi kita alaihi salatu wassalam berangkat ke kota Makkah antara 1.400 sampai 1.500 orang. Walam yakhruj ma'ahu bisilah. Keberangkatan safar ini tidak dilengkapi dengan senjata lengkap, tidak membawa senjata pertempuran. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa? Karena sejak selesainya Ghazwah atau Ma'rakah Ahzab atau Khandaq, perang Khandaq, perang sekutu, ini terjadi transisi. Sebelumnya seluruh peperangan itu hampir semuanya terjadi karena serangan dari orang-orang kafir. Perang Badar, orang kafir duluan memulai, kaum muslimin terpaksa menghadapi. Perang Uhud, jauh-jauh orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang yang mendukungnya itu berangkat dari kota Makkah ke dekat kota Madinah, jauh sekali. Dan Nabi SAW akhirnya memilih Uhud sebagai tempat pertempuran supaya tidak terjadi pertempuran di dalam kota Madinah. Ketika perang Ahzab begitu juga, 10.000 pasukan orang-orang kafir ini datang ke kota Madinah. Ini 3 peperangan terbesar, seluruhnya dimainkan oleh orang-orang kafir. Akan tetapi setelah gagalnya orang-orang kafir dengan persenjataan yang paling lengkap, jumlah pasukan yang paling banyak, kemudian melibatkan sekutu-sekutu mereka di perang Ahzab, apa yang terjadi? Mental orang-orang kafir ini down. Rasa percaya diri mereka berkurang. Kenapa? Ternyata persiapan yang begitu maksimal tidak membawakan hasil sedikit pun. Dan akhirnya berita ini tersiar ke seluruh penjuru Arab bahwasanya orang-orang kafir Quraisy gagal di dalam membumi hanguskan kota Madinah. Ini sangat berpengaruh. Sehingga setelah itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejak sekarang ini tidak akan pernah orang-orang kafir itu memulai mendatangi kita untuk berperang. Tetapi berikut-berikutnya kitalah yang akan mendatangi mereka untuk berperang. Nah, terjadi ya pembalikan keadaan. Tetapi sampai di sini kita perlu garis bawahi Nabi SAW ketika akan berangkat ke kota Makkah ini niatnya murni umroh. Tidak ada tujuan bahkan persiapan untuk berperang. Maka disebutkan di sini walam yakhruj ma'ahu bisilah. Tidak ada yang bawa senjata tempur. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa hanyalah perlengkapan orang-orang musafir. Ada pedang, ada parang, tetapi parang biasa sekedar untuk antisipasi. Dan sudah ditaruh di sarungnya aman. Nah, kemudian setelah semua persiapan selesai, wataharraka fitijahi Makkah, 1.500 kaum muslimin, para sahabat dan Nabi SAW bersama mereka berangkat menuju kota Makkah. Ketika
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin ini sampai ke Dzul Hulaifah. Qalladal hadiya wa asy'arahu. Karena kembali kepada tujuannya, ingin umrah. Hewan-hewan yang mereka bawa nantinya juga akan disembelih, ya. Di mana ini merupakan rangkaian ibadah umrah. Ini mulai diikat, dikalungin, diberikan tanda. Ini persis seperti orang yang memang 100% akan umrah, tidak ada tujuan lain. Kemudian wa ahrama bil umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram untuk umrah. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa perlu untuk mengetahui situasi dan kondisi orang-orang Quraisy. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang mata-mata dari Khuza'ah untuk mengabarkan kepada mereka detail kondisi orang-orang Quraisy. Hatta idza kana qariban min Qasfan atahu ainuhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat ke tempat yang bernama Qasfan, mata-mata ini sudah kembali menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan, inni taraktu Ka'b bin Lu'ay qad jama'u lakal ahabish. Sesungguhnya ketika aku meninggalkan Ka'b bin Lu'ay, orang-orang Quraisy dalam kondisi mempersiapkan mengumpulkan kabilah-kabilah kecil yang dekat dengan kota Makkah. Kita tahu sekutunya orang-orang kafir Quraisy ini banyak juga. Bisa dilihat kembali dalam kisah perang Khandaq. Tapi kali ini yang bisa mereka libatkan yang dekat-dekat saja. Karena ada pengalaman sebelumnya melibatkan terlalu banyak dengan persiapan modal, pikiran dan seterusnya maksimal, hasilnya nggak ada. Ini mungkin kali ini melibatkan yang seadanya. Itu disiapkan. Kemudian wa jama'u laka jumu'an wa hum muqatilu. Disiapkan pasukan untuk memerangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ini sudah mulai berubah niat, persiapan dan seluruhnya konsentrasi untuk umrah. Tidak ada niat yang lain, tetapi dihadapkan dengan orang-orang kafir Quraisy yang menyiapkan pasukan untuk bertempur. Ini wasadduka anil bait, dan mereka pasti dengan semaksimal kemampuan mereka akan menghalangi engkau dan para sahabatmu untuk sampai kepada Al-Bait, Ka'bah. Ketika mendengar berita ini, istasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada para sahabat seperti apa? Apakah niatannya dibatalkan lalu kembali, atau meneruskan dengan risiko yang ada? Kalau diteruskan, apakah kita bisa menghindari peperangan dan pertumpahan darah, atau itu akan terpaksa terjadi? Ini perhitungan-perhitungan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan pendapat. Dan akhirnya di sini kita belajar betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi syariat musyawarah. Kan kata-kata musyawarah ini diserap dari bahasa Islam. Al-Quran menyebutkan wa amruhum syura bainahum. Kaum muslimin itu sangat sering sekali bermusyawarah pada hal-hal yang menjadi keputusan yang konsekuensinya itu melibatkan orang banyak. Musyawarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Allahu wa rasuluhu a'lam. Keputusan yang harus diambil, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tetapi
Perlu kita mengingat kembali kata Abu Bakar As-Siddiq, innama ji'na mu'tamirin. Sesungguhnya keberangkatan kita ini murni untuk umrah. Walam naji likita li ahadin. Tidak ada niatan sedikit pun untuk memerangi siapapun. Walakin akan tetapi, kalau keadaannya memaksa, man hala bainana wa bainal bait qatalna. Kalau ada yang memaksa, menekan, mendesak kita, lalu menghalangi untuk sampai kepada Al-Haram, berarti bisa terjadi pertempuran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengarkan pendapat ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faruhu, kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan. Farahu, maka mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian disebutkan di sini bagaimana orang-orang Quraisy berusaha menghalangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk sampai ke dalam kota Makkah. Wa kanat Quraisy lamma sami'at bi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqadat majlisan istisyariyan. Ketika jelas berita yang sampai kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya kaum muslimin meneruskan perjalanan, mereka segera melakukan musyawarah juga. Karena ini keputusan yang konsekuensinya tidak kecil. Apa hasil daripada pertemuan rapat yang dilakukan oleh orang-orang kafir? Qarrarat fiha aw fihi sadda aw saddil muslimin anil bait kaifa ma yumkin. Mereka memutuskan untuk mencegah kaum muslimin sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Ka'bah dengan cara apapun juga konsekuensinya. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan lalu melewati beberapa kabilah yang kemungkinan ikut dilibatkan oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai kepada beliau berita bahwasanya orang-orang Quraisy sudah tiba di salah satu tempat namanya Dhitwa, dan bahwasanya annami atai farisin fi qiyadati Khalid bin al-Walid di Qura al-Ghamim. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang upaya orang-orang kafir yang akan menghalangi beliau untuk sampai ke dalam kota Makkah. Orang-orang Quraisy sampai atau tiba di tempat yang bernama Dhitwa, dan di situ sudah siap 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang pada saat itu belum masuk Islam. Dan mereka berada di Qura al-Ghamim, di dekat kota Makkah. Kemudian Khalid bin Walid dengan pasukannya yang kita sebutkan tadi berjumlah 200 pasukan berkuda, ini mulai mencoba untuk menghalangi kaum muslimin yang melanjutkan perjalanan menuju kota Makkah, sehingga sampailah pada kondisi dua pasukan ini saling melihat satu sama lain, sudah bertatapan. Akhirnya di situ Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak melakukan sholat zuhur. Khalid bin Walid menyaksikan kaum muslimin sholat, mereka ruku, mereka sujud. Lalu apa yang terbesit di dalam benaknya? Menurut Khalid bin Walid, seandainya ketika orang-orang Islam itu sholat dan posisinya fokus dengan sholatnya, kita tahu sholat ini menjadikan yang halal itu haram, ya, tidak bisa banyak bergerak, tidak bisa noleh, ya kan, tidak bisa mengerjakan yang lain, harus searah
mengikuti imam. Artinya tidak bisa melakukan hal-hal yang orang tidak sholat bisa lakukan. Nah, seandainya kita serang kaum muslimin dalam posisi mereka sedang sholat, pasti dengan mudah kita akan mengalahkan mereka. Ini pikirannya siapa? Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid menunggu kaum muslimin melakukan sholat asar. Tadi pikirannya muncul ketika kaum muslimin sholat zuhur. Nah, nanti kalau sholat lagi bisa nih, pasti lengah semuanya. Dan kita tahu kaum muslimin salafun saleh kalau sudah sholat udah tidak dihiraukan seluruh yang ada di sekeliling mereka. Akan tetapi ketika orang-orang kafir 200 pasukan berkuda ini bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin, turun syariat sholat khauf, sholat asar itu. Nah, kita tahu sholat khauf ya, kalau misalkan dijadikan dua shaf, satu shaf mengikuti imam, satu shafnya lagi menghadapi musuh membawa senjata dalam kondisi sholat. Tetapi ini sholat khauf, sholat ketika keadaan darurat, genting, dipenuhi rasa takut, dibolehkan membawa senjata, dibolehkan menghadapi musuh. Katakanlah shaf yang sedang sholat bersama imam, mengikuti gerakan imam, tetap mengarah kepada Ka'bah, kiblat ke arah Ka'bah. Yang satunya terserah di mana ada musuh, di situ mereka menghadapkan wajah-wajah mereka. Sehingga tampak dari kejauhan ini pasukan yang siap siaga. Pada akhirnya kesempatan momentum yang dipikirkan oleh Khalid bin Walid ini luput untuk bisa dimanfaatkan karena ada syariat sholat khauf. Kemudian karena kondisinya jalan utama menuju kota Makkah ini di depan ada musuh, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi kita SAW merubah alur perjalanan. Di sini tampak seakan-akan kaum muslimin ini kembali sampai berdebu jalan-jalan pasir itu 1.500 orang ya kan, sampai nggak kelihatan sama pasukan Khalid bin Walid. Dianggapnya ya sudah lolos, ngapain dikejar? Nah, pertanyaannya kenapa tidak dikejar? Kalau dikejar ini kan pasukan berkuda lebih cepat. Tadi kita sampaikan di awal, kondisi kejiwaan dan mental orang-orang kafir Quraisy sudah down. Sebatas menggertak bisa, menakut-nakuti bisa. Dari sini juga kita melihat, seandainya orang-orang kafir ini merasa kuat, ngapain dia nunggu kaum muslimin sholat dulu, ya kan? Langsung aja. Maka banyak sekali para mu'arrikh, ahli sejarah menyebutkan, intinya setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab itu, penurunan mental, rasa percaya diri orang-orang kafir itu jauh down ke bawah. Sehingga upaya yang dilakukan ini hanya untuk menghalangi jangan sampai orang-orang Islam ini masuk ke dalam kota Makkah. Walaupun tujuannya jelas-jelas umroh, walaupun tujuannya jelas-jelas tidak untuk berperang. Dari semua indikasi persiapan, peralatan semuanya menunjukkan orang yang memang hanya datang untuk umroh. Dan satu syiar di kalangan bangsa Arab seluruhnya, tidak boleh ada orang yang umroh dihalangi. Itu aib. Tetapi apa yang mereka takutkan, seandainya orang-orang Islam ini sampai ke kota Makkah dan Makkah belum disiapkan, dikhawatirkan ada di antara orang-orang Makkah ini yang pengen masuk Islam. Kenapa? Karena Fir'aunnya, orang-orang kafir Quraisy sudah nggak ada. Siapa yang mau ditakuti lagi? Sudah pada mati, ya kan? Ada yang mati di perang Badar, pimpinan-pimpinannya. Nah, sisanya ini sudah tidak sekompak sebelumnya.
tidak seberani Abu Jahal dan seterusnya. Kaum muslimin dianggap lolos dari intayan pasukan Khalid ibn Walid. Tetapi yang sebenarnya Nabi SAW mencari jalan yang lain. Wa akhadha Rasulullah SAW tariqan wa'ran baina syi'ab. Nabi kita SAW karena kondisinya seperti ini memilih jalan yang asing, jalan yang jarang sekali dilewati oleh orang-orang, yang orang-orang tidak akan berpikir ke jalan itu, melewati antara bukit-bukit dan gunung-gunung. Dan ini taktik yang seringkali dipakai oleh Nabi kita SAW. Misalkan Nabi SAW ingin menyerang musuh, posisi musuh ada di utara. Karena Nabi SAW merasa ada mata-mata musuh yang sedang mengintai, beliau berangkat ke selatan. Nanti di tengah perjalanan beliau balik mencari jalan yang lain. Sehingga pernah musuh yang tadinya siap-siap dengan segala persiapannya, lalu mata-mata menyampaikan kepada mereka bahwasanya Nabi SAW dan pasukannya ke arah yang berlawanan. Terus gimana dengan persiapan kita? Ya sudah, berarti ini bonus. Daging kita sembelih, makan-makan, arak kita pakai untuk bermabuk-mabukan, santai-santai lah. Anggap perang nggak jadi, tapi konsumsinya kita habisin, ngapain bawa pulang? Dalam kondisi mereka sudah lalai, lengah, Nabi SAW dan pasukannya menyerang. Sehingga ini meminimalisir kerusakan perlawanan. Dengan cepat musuh ditaklukkan, yang kalah ditawan, tidak banyak yang terbunuh. Ini bagian daripada siasat. Nah, Nabi SAW mengambil jalan yang wa'ron, jalan yang jarang sekali orang tahu. Kata-kata wa'ar ini yang asing banget, yang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Disebutkan dalam sebuah syair, lasta binajin min maqalatit ta'in. Tidak ada di antara kita manusia ini yang bisa selamat 100% dari cacian orang lain. Tak ada. Walau kunta ala jabalin wa'rin. Walaupun engkau ini tinggal di gunung yang cuma engkau yang tinggal di situ, tetap digibah sama orang kota, ya kan? Karena menggibah itu enggak harus ketemu. Man dzalladzi yanju minan nasi saliman, adakah manusia yang bisa selamat dari gibahan orang lain walau qaba ala khafiyati nasr, walaupun dia berlindung dan bersembunyi di tengah-tengah dua kepakan burung elang, enggak bisa, tetap digibah. Nabi SAW hadir sebaik itu, dibilang gila, dibilang macam-macam. Jadi tidak perlu berharap untuk bersih nama kita di hadapan orang. Yang ada saja yang baik aja nggak lolos, apalagi yang setengah baik. Itu kata-kata wa'ar. Jadi Nabi SAW memilih jalan di antara dua bukit, gunung, lembah, seterusnya. Kemudian karena Nabi kita SAW meninggalkan jalan utama, maka Khalid bin Walid menganggap pasukan kaum muslimin ini sudah lolos, tidak ke Makkah lagi. Kemudian wasara Rasulullah SAW hatta idza kana bi thaniyatil murar barakat rahilatuhu. Terus Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai pada tempat yang bernama Saniyatul Murar. Disitulah ontak Nabi kita SAW, siapa namanya tadi? Al-Qaswa ini menderum, berhenti. Apa yang terjadi? Seluruh pasukan kendaraan ikut berhenti. Apa kata para sahabat? Ini menandakan kita harus istirahat. Istirahatkan saja.
Dan sebagian orang-orang mengatakan khala'at al-qaswa. Khala'at al-qaswa. Al-qaswa ini gak mau jalan. Ibarat seseorang punya kuda yang seharusnya 1 jam berjalan masih terus, tapi 15 menit tiba-tiba gak mau jalan lagi. Ini apa bahasanya? Kalau manusia kan ngambek ya. Nah, ini kendaraannya gak mau jalan, macet. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-qaswa tidak punya sifat ambak macet. Ini kendaraan bagus, dibela sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Akan tetapi dia berhenti bukan karena keinginannya. Kendaraan ini dihentikan oleh malaikat yang pernah menghentikan pasukan gajah. Tahu maksudnya? Malaikat yang berhasil menghentikan pasukan gajah yang begitu kuat, yang dulu pernah ingin menghancurkan Ka'bah, itu menghentikan kendaraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sudah berhenti di situ. Nah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang kita sebutkan tadi, dan di situ para sahabat sudah mulai agak tenang, santai karena mengambil waktu untuk beristirahat. Ja'a Budail bin Waraqa. Datanglah seorang yang bernama Budail bin Waraqa al-Khuzai. Di sini perlu kita catat akan ada keanehan-keanehan. Bahwasanya ada beberapa utusan dari orang Quraisy, tapi bukan dari inti-inti orang Quraisy. Orang-orang lain yang disuruh. Cobalah temui pasukan kaum muslimin. Apa maunya? Apakah benar cuma mau umroh atau ada tanda-tanda akan menyerang? Diajak bicara, lain lagi utusan baru, utusan kedua, seterusnya begitu. Ya, saat ini datang siapa? Budail. Budail bin Waraqa al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Dan Khuza'ah ini memiliki hubungan yang baik dengan kaum muslimin. Faqal, dia mengatakan, inni taraktu Ka'bah bin Lu'ay nazalu a'dad miyahil Hudaybiyah wa hum muqatiluk wa sadduka 'anil bait. Dia memberitakan kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Quraisy ini ya seperti tadi, ingin menghalangi, mencegat, ingin memerangi kaum muslimin supaya tidak jadi atau mengurungkan niatnya supaya tidak masuk ke Al-Haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lam naji'u liqitali ahad. Sungguhnya kita ini tidak ada niatan untuk memerangi siapapun. Walakin ji'na mu'tamirin. Kami hanya datang ke kota Makkah benar-benar untuk umrah saja. Wa inna Quraisyan qad nahakathumul harbu wa adarrat bihim. Dan sebagaimana yang kita tahu sama-sama, orang-orang Quraisy pada saat ini sudah terlalu lelah berperang, dan peperangan-peperangan yang mereka jalani telah menjadikan mereka kepayahan. Nah, kita niatnya nggak perang, mau umroh. Dan orang-orang Quraisy itu juga sebenarnya sudah kepayahan, mau perang itu udah setengah hati. Nah, artinya apa? Ini situasi dan kondisi yang menguntungkan justru apabila tidak ada peperangan, ya kan? Kita nggak ada niat berperang, situ juga sebenarnya nggak siap untuk berperang. Nah, kalau diadakan, ya jadikan normal, orang umroh tidak perlu dihalang-halangi, kan selesai. Nah, semudah itu sebenarnya keadaannya. Kemudian fa insya'u sampai seterusnya, akhirnya Budail ini menyampaikan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dia mengatakan, sa'uballighuhum ma taqul. Wahai Muhammad, saya akan sampaikan kepada orang-orang Quraisy apa yang kau sampaikan tadi. Pantolaqa hatta ata Quraisyan. Maka Budail al-Khuzai ini
berangkat sampai dia ke Makkah, dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy, "Inni qad ji'tukum min indi hadzal rajul." Sungguhnya baru saja saya bertemu dengan pimpinan pasukan muslim yaitu Muhammad, dan saya mendengarkannya dia menyampaikan pesan. Apa pesannya? Nah, pesannya ini ya tawaran yang sangat bagus. Sebagaimana kondisi yang ada, tidak ada yang bawa alat tempur, tidak ada niatan untuk berperang, murni karena rindu terhadap apa? Ka'bah, ingin umroh, selesai umroh selesai. Dari pesan ini yang diinginkan apa? Biarkan saja. Tidak perlu diawasi ya, tidak perlu dicegah, tidak perlu melakukan perlawanan. Jadi Quraisy juga tidak dirugikan. Kaum muslimin biarkan menuntaskan keinginan dia selama ini 6 tahun tidak bisa berumrah. Baik. Disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy oleh Budail bin Waraqah al-Khuzai. Apa kata orang-orang kafir Quraisy yang pikirannya pendek? Mereka mengatakan, la hajatalana an tuhadditsana an hubsi. Terserah kamu ngomong apa, mau ngomong panjang pendek, kita nggak ada urusan. Pokoknya orang-orang Islam tuh nggak boleh masuk, titik. Nah, ada orang-orang seperti itu nggak bisa diajak bernegosiasi. Kalau sudah A ya sampai mati A begitu. Pendiriannya tidak berdasarkan maslahat. Sedangkan orang-orang yang biasa berpikir, yang biasa menimbang satu maslahat dan mudarat, orang-orang pintar dari kalangan kafir Quraisy, mereka mengatakan hati mas sami'tahu. Boleh engkau jelaskan secara detail apa yang engkau dengar dari Muhammad? Maka dia menyampaikan sami'tuhu yaqulu kadza wa kadza. Aku mendengar Muhammad yang berbicara langsung menyampaikan demikian-demikian. Artinya apa? Kedatangannya murid untuk umrah tidak membawa peralatan untuk berperang, yang dibawa semuanya perlengkapan safar untuk umrah. Aman. Akhirnya orang-orang Quraisy ini belum juga memutuskan. Kemudian qala rajulun min Kinanah, ada seseorang dari suku Kinanah namanya Al-Hulais bin Al-Qamah. Ini orang minta diizinkan menjadi utusan Quraisy, perwakilan untuk kembali menemui pasukan muslim. Tidak cukup dengan berita yang tadi. Da'uni atihi, biarkan saya mendatangi langsung. Faqalu, maka orang-orang Quraisy mengatakan atihi, silahkan kau berangkat. Ketika dia sampai dan bertemu dengan Nabi SAW, dilihatlah si Hulais ini oleh pasukan muslim, dan Nabi SAW menandai orang ini sebagai orang yang baik, dalam arti dia menghormati syiar-syiar, dia menghormati sampai pada hewan-hewan. Kalau orang haji umroh dia bawa hewan yang akan disembelih contohnya, sampai itu pun dihargai karena itu syiar. Ketika dilihat oleh Nabi SAW dari kejauhan, nih orangnya bagus, orang bagus, dia menghargai hewan-hewan ini. Lepas saja hewan-hewan kalian biar bebas, biar mendekati orang itu, karena dia terhitung orang yang menghormati al-budun. Faba'athuha. Kemudian wastaqbalahul qaumu yulabbun, dan kaum muslimin menyambut sosok yang datang tadi sambil bertalbiyah untuk memberikan penekanan, ini kami ini mau datang umroh, tidak ada yang lain. Ketika dia melihat itu, dia mengatakan langsung subhanalladzi au subhanallah ma yanbaghi li haula ayyasuddu 'anil bait.
dilihat orang-orang ini, Nabi SAW, para sahabat begitu tulus niatan dan kedatangannya untuk umrah, langsung dia mengatakan, Maha suci Allah, orang-orang seperti ini benar-benar tidak layak untuk dihalang-halangi. Karena jelas sekali. Kemudian dia kembali kepada orang-orang Quraisy, dia mengatakan, aku melihat orang-orang itu membawa hewan-hewan tadi sudah diikat, sudah dikasih tanda. Dan pendapat saya, orang-orang seperti itu tidak boleh dihalangi untuk melakukan umrah. Akhirnya terjadi antara utusan tadi Al-Hulais dengan orang-orang Quraisy perdebatan karena belum kompak. Menurut sebagian bolehlah, menurut sebagian jangan. Masih terus seperti itu. Sampai kemudian Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dia mengatakan, ini kan kaum muslimin yang datang telah memberikan tawaran kepada kalian. Ya terima saja tawarannya kalau memang tawarannya baik. Tidak ada mudaratnya, tidak ada kerusakan, tidak ada kerugian yang akan menimpa orang-orang kafir. Akhirnya dia mengatakan, kalau gitu saya yang datang ke sana. Datang lagi satu orang, ya kan? Kenapa terjadi seperti ini? Orang-orang Quraisy yang pada saat itu sudah tidak sama dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya satu yang memutuskan perang, langsung perang. Karena dengkot-dengkotnya sudah banyak hilang, jadi ruh kekompakannya itu sudah nggak ada. Datang lagi Urwah bin Mas'ud, dia berbicara kepada Nabi SAW. Nabi sampaikan ulang persis seperti yang dikabarkan kepada Budail. Ada bedanya. Balik lagi nyampaikan itu lagi. Nah, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Fatah. Ini sudah masuk surah Al-Fatah, surah kemenangan, ya kan? Dalam ayat 24, huwallazi kaffa aydiyahum ankum. Allah lah yang mencegah tangan-tangan jahat orang-orang kafir itu untuk menyakiti kalian, wahai kaum muslimin. Wa aydiyakum anhum. Allah juga yang menghalangi, mencegah tangan-tangan kalian untuk berperang melawan mereka. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Fatah. Di sini ada ketentuan dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kemudian melihat situasi yang belum kunjung ada kejelasan, ini mau maju tapi negosiasinya juga nggak sehat, masih terus tidak ada perubahan dan kemajuan. Sekarang Nabi SAW yang berkeinginan untuk mengutus utusan. Sebenarnya ada apa sih di sana? Kok bolak-balik nggak ada keputusan? Akhirnya Nabi SAW minta siapa? Wahai Umar, siapkah engkau untuk mendatangi orang-orang Quraisy? Umar bin Khattab, kita ambil sedikit, tidak pernah menolak. Tapi kali ini beliau menolak. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Rasulullah, sebagaimana yang kau ketahui, saya tidak punya seorang pun pembela dan keluarga yang akan membela saya kalau saya yang datang ke Makkah. Artinya, kalau saya yang datang ke sana, tambah tegang, tambah panas, tambah gak karuan kondisinya. Sementara niat kita, niat umroh. Kalau niatnya ada niat perang, gak apa-apa. Engkau mengetahui, wahai Rasulullah, sayalah orang yang paling tinggi keributannya dengan orang-orang kafir di awal masuk Islam. Paling bela orang-orang kafir masuk Islam, paling memusuhi. Kalau lihat Umar aja pasti ribut. Hanya coba suruh Utsman. Utsman kan kalem. Dia punya banyak pembela di sana. Hanya Utsman berangkat. Nah, karena terjadi negosiasi dan Utsman itu tertahan lama di sana. Padahal kondisinya baik-baik saja. Utsman ngomong, dijelasin, dan kita tahu Utsman ini pengaruhnya besar, orang kaya, ya kan? Pengusaha besar, keluarganya juga banyak, yang dukung dia banyak. Sampai orang-orang kafir mengatakan, wahai Utsman, kalau kau mau umrah, umrah aja dulu. Mau tawaf bebas. Apa kata dia? Mustahil saya akan tawaf sebelum Nabi SAW tawaf. Kita berangkat bareng. Kesetiaan para sahabat.
Akhirnya karena Utsman ini lama balik, muncul isu Utsman dibunuh. Karena Nabi SAW tidak tahu yang gaib, terpengaruh dengan isu itu. Dan terjadilah Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan di bawah pohon, Nabi SAW minta dibaiat oleh para sahabat, seandainya benar Utsman terbunuh, walaupun kita nggak siap berperang, kita maju untuk berperang. Kan begitu, semuanya sudah bagus, tinggal 1%, ada pengkhianatan yang nggak ada pilihan. Akhirnya terjadi baiat dan turun ayat tentang baiat ini. Ini yang akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya sampai mudah-mudahan selesai pembahasan tentang Hudaybiyah ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sudah Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.